warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat, semoga selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ibu Desak Puturia Asparani, Ibu Gustini, Bapak Muhammad Iqbal, Ibu Fauziah, dan saya sendiri Umi Fatimah. Pada kesempatan ini, kami ingin memaparkan topik tentang miskonsepsi informatika. Langsung saja, silakan kepada rekan-rekan untuk menyampaikan paparan materinya. Silakan. Saya izin share screen ya, Bu. Ya, silakan, Bu. Silakan. Ya, barangkali untuk Ibu. Izin, Bu, share screen-nya masih belum sampai di depan, Bu. Mohon bantuannya dulu. Ya, Bu, lagi sekali. Oke. Ya. Silakan Ibu moderator. Kepada Bapak Muhammad Iqbal, silakan untuk memaparkan materi identifikasi masalah dan latar belakangnya. Halo, bisa dengar Bu? Bapak Ibu? Iya. Agak kurang jelas. Bisa dengar ya? Iya. Halo? Bisa dengar Bu? Halo? Agak kurang jelas, Pak. Mungkin Bisa bisa dengar? agak diperbesar. Iya. Ya, silakan dilanjutkan, Pak. Ya. Oke. Bisa dengar Bu? Bisa dengar suara saya Bu? Halo? Halo? Bisa dengar? Atau Ibu Gustini dulu, silahkan dimulai paparannya. Mungkin Bapak Muhammad Iqbal terkendala dengan jaringannya. Silakan Ibu Gustini. Iya, Bu Gustini, silakan mulai dari depan mungkin ya, Bu Umi ya, biar Iya. terurut. Nggih. Silakan Ibu Gustini memulai. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat Kami siang. dari kelompok 5 kelas 16 informatika akan memaparkan praktik baik dari masalah yang kami lakukan. Kemudian kami pilih salah satu topik yakni miskonsepsi informatika. Yang melatar belakangi sehingga kami mengangkat topik ini yang antara lain pemberlakuan kurikulum merdeka di mana mapel informatika menjadi mapel wajib di tingkat atau jenjang SMP dan SMA. Selanjutnya Merdeka Belajar ini juga merupakan program yang mana untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam prakteknya pembelajaran dilakukan sebelumnya kami melakukan tes diagnostik awal yang ada 2 jenisnya, yaitu non kognitif dan kognitif terkait dengan mapel informatika itu sendiri. Ya, ini untuk mengetahui sejauh mana kesiapan murid kita untuk mengikuti pembelajaran yang akan kita rancang. Dalam hal ini kami mengidentifikasi beberapa masalah berdasarkan hasil wawancara dengan murid. Ditemukan sebuah pernyataan dari murid di mana informatika dianggap sebagai hal yang menyeramkan
bagi murid. Ada yang menganggap bahwa informatika itu adalah matematika. Kemudian belajar informatika itu memerlukan biaya besar sehingga cenderung untuk sarananya itu lebih mahal dari pelajaran yang lain. Kemudian ada juga anggapan bahwa belajar informatika adalah belajar untuk menjadi ahli mengetik. Kemudian masalah yang lain juga ketakutan murid untuk belajar informatika yang merupakan akibat dari persepsi mereka tadi yang menganggap bahwa informatika itu adalah matematika. Kemudian murid juga malas belajar informatika dan tidak tertarik untuk belajar informatika. Nah, dari permasalahan tadi kami mengangkat solusi, yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran unplugged, kemudian menggunakan permainan atau kuis dalam pembelajaran, dan juga mengaitkan materi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari murid. Contoh praktik baik yang sudah kami lakukan yaitu pada elemen sistem komputer dengan materi perangkat keras dan fungsinya, kami menggunakan metode unplugged, di mana dalam kegiatan pembelajaran kami membagi murid ke dalam 2 kelompok besar. Dalam satu kelas itu dibagi menjadi 2 kelompok besar, yang mana satu kelompok mengambil kartu yang berisi gambar tentang perangkat keras, dan kelompok yang satunya mengambil tes deskripsi tentang fungsi dan nama dari perangkat keras tersebut. Nah, nantinya masing-masing anggota dari kelompok ini akan mencari pasangan dari kartunya, kartu yang dipegangnya, yang berisi gambar dan deskripsi fungsi dari perangkat keras. Nah, setelah mereka melakukan permainan, kartu dan pasangannya ini sudah ditemukan, maka yang terakhir mereka lakukan adalah mengikat kartu yang berisi gambar dan juga fungsinya, kemudian dikelompokkan sesuai dengan jenis-jenis perangkat keras, yaitu alat input, proses, output, dan media penyimpanan. Seperti itu pengalaman kami dalam membelajarkan murid dengan masalah tadi bahwa murid kurang ini untuk belajar informatika, kurang tertarik untuk belajar informatika. Mungkin selanjutnya masalah yang kedua bisa Ibu Desa, silakan. Terima kasih atas waktunya Bu Gustini. Izin untuk menyampaikan Bu Umi. Kali ini saya akan berbagi praktik baik yang telah saya lakukan di sekolah saya dalam pembelajaran, yaitu dalam elemen berpikir komputasional dengan materi algoritma, metode unplugged, dan kegiatan yang saya ambil adalah kegiatan bermain peran. Langkah-langkah kegiatan, yang pertama, guru mengajak murid untuk bermain peran. Peran di sini yang akan dilakukan oleh murid itu, yang pertama, satu orang murid menjadi penyeberang jalan, kemudian satu orang murid menjadi mobil, satu orang murid berperan sebagai motor, dan satu orang murid berperan sebagai garis tengah jalan. Lalu bagaimana kronologi dari permainan kita ini, yaitu ada seorang penyeberang jalan yang berada di arah timur akan menyeberang ke seberang jalan di arah barat. Jadi titik awal kita adalah arah timur dan titik akhir kita adalah di arah barat. Hal yang dilakukan atau kegiatan murid kita di dalam pembelajaran ini adalah murid yang berperan sebagai penyeberang jalan berdiri di sebelah timur, kemudian murid yang berperan sebagai garis tengah jalan akan berdiri di depan penyeberang jalan,
murid yang berperan sebagai mobil dan motor akan melaju dan berjalan memutari mengelilingi garis tengah jalan, dikondisikan agar seperti jalanan pada umumnya. Kemudian murid yang lain yang tidak ikut berperan akan berkontribusi untuk mengarahkan atau memberi komando bersama-sama agar murid yang berperan sebagai penyeberang jalan sampai dengan selamat di arah tujuannya. Di sini dalam pembelajaran ini, dalam kegiatan siswa ini pada akhirnya akan menemukan solusi atau penyelesaian masalah berupa cara menyeberang jalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, ya, prosedur dengan baik ya. Silakan Bu untuk slide-nya dilanjutkan. Ya, seperti telah dibahas tadi, bahwa pembelajaran informatika juga tidak bisa lepas dari profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila yang kami ambil dengan dua aksi baik kami atau dua praktik baik kami. Yang pertama, gotong royong, yaitu melakukan kegiatan kelompok secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan berjalan lancar, mudah, dan ringan. Misalnya dari praktik baik Bu Gustini sudah dijelaskan bahwa pengerjaan pembelajaran dengan cara berdiskusi ya Bu ya, kemudian dengan cara berkolaborasi sehingga mencapai tujuan dalam pengumpulan hardware itu. Ya, kemudian kalau dalam praktek saya, kami melakukan kolaborasi baik dari yang berperan, yang memberikan komando, jadi seluruh anak dapat berkolaborasi dan dapat berbagi informasi apa yang mereka ketahui tentang cara menyeberang jalan, tentang aturan lalu lintas, dan yang lain-lainnya. Kemudian kami juga mengambil profil pelajar Pancasila, yaitu elemen bernalar kritis, di mana dari praktik yang Bu Gustini lakukan, di mana murid harus sudah melakukan nalar kritis, melakukan kegiatan bernalar kritis, yaitu bagaimana cara mereka mencari tahu apa fungsinya, yang mana alatnya, kemudian mereka harus mengaitkan antara fungsi dan gambar alat itu sehingga mampu mengambil keputusan di mana harus diletakkan, di mana harus dikumpulkan. Begitu juga dengan praktik saya, di mana murid harus berkolaborasi memproses informasi mengenai apa yang akan mereka lakukan agar si pemeran penyeberang jalan ini sampai ke arah tujuannya. Misalnya saja, apakah pengendara mobil duduk di sebelah kiri, apakah mobil akan datang dari sebelah kiri atau sebelah kanan, sehingga pada akhirnya sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan yang berlaku, maka siswa atau murid yang menjadi penyeberang jalan akan sampai ke titik di mana akhir dari proses penyeberangan jalan ini berakhir. Ya, terima kasih Bu, sudah kembali lagi slide-nya. Mungkin bisa kita lanjutkan. Ya, mungkin di sini kami melakukan refleksi, dan refleksi ini akan disampaikan oleh mungkin Bapak Iqbal, mungkin bisa, atau saya serahkan kembali ke Bu Umi untuk menunjuk salah satu rekan kita untuk melakukan presentasi, Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Desak. Selanjutnya untuk refleksi silakan Bapak Muhammad Iqbal untuk menyampaikan. Halo Bapak. Halo. Ya, kalau bisa dengar Bu, saya agak sedikit kurang jelas. Ya, oke, mic-nya. Oke. Nah, ya. Ya, silakan Bapak untuk refleksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pada kesempatan ini kami izin untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu. Di sini sudah ditampilkan ya tentang refleksi dari peristiwa terkait dengan kegiatan pembelajaran.
Aduh, Halo, putus Pak. putus ya? Iya, Iya. bagaimana ini Ibu Agustini? Mungkin terkendala sinyal Bapak Iya. Iqbalnya. Ya, Ya. Apa Jadi kita kurang wakilkan jelas. lagi? Ibu Fauziah? Halo? ya, terputus-putus. Putus-putus. Diambil alih aja di ini aja Bu, moderator. Silakan Ibu Gustini untuk menyelesaikan refleksinya. Oh, saya. Mm-mm. Oke, terima kasih atas waktunya. Baiklah, untuk sesi terakhir refleksi. Di sini kami kelompok 5 menggunakan refleksi model 4F, yaitu facts, feeling, finding, and future. Nah, untuk fact-nya atau peristiwanya, informatika adalah pembelajaran wajib di kurikulum Merdeka, di mana tantangannya itu adalah bagaimana kita membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan menyampaikan pentingnya informatika dalam kehidupan sehari-hari murid. Untuk feeling, anak-anak, apa kami senang dapat mengajak murid atau anak-anak untuk belajar dengan menyenangkan selama proses pembelajaran berlangsung. Dan untuk finding atau pembelajaran, informatika bukan merupakan pembelajaran yang menyeramkan, dan kita juga dapat menggunakan sarana yang ada atau seadanya dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari tanpa merasa bahwa saya ini di sekolah saya tidak cukup atau tidak memadai sarana untuk melakukan pembelajaran informatika, yaitu dengan model unplugged tadi. Kemudian penerapannya atau future-nya menambah cara menciptakan pembelajaran yang menyenangkan lainnya dengan melakukan literasi dari berbagai pengalaman rekan-rekan sejawat. Saya kira seperti itu, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin di sini sebelum ditutup ada sedikit kesimpulan bahwa mata pelajaran informatika di kurikulum Merdeka itu adalah mata pelajaran wajib. Jadi mau tidak mau, bisa tidak bisa, kita sebagai pengajar dituntut untuk bisa menyampaikan pembelajaran yang baik dan menyenangkan agar si murid peserta didik kita bisa menerima materi dengan baik. Tidak dipungkiri Bapak Ibu, kendala-kendala dan masalah dalam proses pembelajaran itu pasti ada. Tapi kita harus terus berusaha semaksimal mungkin agar kendala tersebut dapat kita atasi sehingga proses belajar mengajar menjadi lancar. Mungkin rekan-rekan bisa menambahkan? Pas, Bu. Pas. Sudah dilanjutkan ke sesi Ya, Bapak Ibu guru hebat, demikian tadi hasil kolaborasi dari kelompok kami. Kemudian silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau tanggapan silakan nanti diketikkan di kolom komentar. Nanti kami akan berusaha untuk menanggapi dan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Cukup sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.